Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas yaitu algoritma LR parsing. Sebelum memulai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Berikut ini penjelasannya ya teman-teman. Dalam topik kali ini kita membahas metode parsing untuk button-up parser, di mana di sini kita membahas mengenai LR parser. LR parser ada 4, yaitu 1. LR0, yang kedua SLR1 atau simple LR, yang ketiga LALR1 atau look ahead LR, yang keempat CLR atau canonical LR. Pada algoritma LR kita butuh first and follow. Setelah dari first and follow, kita akan buat sebuah tabel parsing jika ada LR1-nya. LR0 dan SLR1 atau simple LR, kita membutuhkan yang namanya LR0 items. LALR1 atau look ahead LR dan CLR atau canonical LR, kita membutuhkan yang namanya LR1 items. Items itu adalah diagram transisi, lalu kita buat ke tabel parsing. Yang berbeda dengan LR0 items dengan LR1 items adalah kita akan menambahkan yang namanya look ahead. Berikut ini adalah contohnya. Misal di sini ada CFG, S maka AA, A maka A kecil, A besar, dan B. Jadi kita akan memulainya dengan S aksen maka dot S. Karena dotnya masih sebelah kiri, kita akan memanggil si S-nya. S maka dot AA, A maka dot A dan A kecil, A maka dot B. Setelah kita melakukan ini, terus kita akan melakukan transisi dotnya baris per baris. S aksen maka S dot. Itu adalah step yang pertama. Lalu S maka A dot A, karena dotnya masih di sebelah kiri, maka kita akan memanggil si A-nya. A maka dot A kecil A. Masih begitu juga, dotnya masih sebelah kiri, kita akan memanggil A maka dot B. Setelahnya A kecil, A maka A kecil dot A, A maka dot A kecil A maka dot A, B, A maka dot B. Dari yang kita jabarkan 4 step tadi, kita akan melihat mana yang belum berakhir atau yang belum dotnya belum di sebelah kanan. Berarti pada step I2, A S maka AA dot, itu adalah step ke I5. Selanjutnya A kecil L3. Maksudnya di sini L3 dia sama hasilnya dengan step pada I3. Lalu B I4 tetap sama hasil dengan I4. Baru selanjutnya step ke I3, belum ada dot yang di sebelah kanan. Jadi A maka A kecil A besar dot. Selesai, tidak ada yang dipanggil karena dotnya sudah di sebelah kanan. Lalu A menghasilkan
I3. Itu hasilnya sama dengan step I3 sebelumnya. Yang B menghasilkan I4. Hasilnya sama dengan step I4 sebelumnya. Jadi itulah diagram transisinya. Berikut tabel parsing yang akan saya tampilkan pada slide ini. Sedikit penjelasan aksen yaitu terminal yang ada serta stepnya. Goto yaitu variabel yang ada. Shift berlaku untuk action jika step yang kita punya itu bukan step akhir atau posisi titik bukan di sebelah kanan. Radius dotnya sebelah kanan, maka kita akan melakukan action radius. Jadi cara mengisi pada tabel parsing itu kita mulai dari step 0 atau I0. Variabelnya itu berupa s aksen, maka .s, maka .aa, maka a kecil, maka .b. Setelah mendapatkan itu, kita akan melakukan transisi baris per baris. Berarti itu kan ada 4, berarti 4 yang akan kita transisi. Sudah dapat step 0 atau I0, kita akan mengisi pada tabel tersebut dengan cara S menuju ke 1. Berarti pada kolom goto S-nya kita isi dengan 1. Setelah itu A menuju ke 2, ke step 2. Berarti pada kolom goto-nya kita mengisi A-nya 2. Setelahnya A kecil menuju I3 atau step 3. Berarti kita isi pada action A-nya itu shift menuju I3 karena pada step 0 dotnya masih di sebelah kiri. Selanjutnya B kecil. Pada tabel actionnya B-nya kita isi dengan shift maka I4 karena pada step 0-nya dotnya masih berada di sebelah kiri. Nah, selanjutnya kita akan ke step 1. Pada step 1 dia hanya menerima atau accept, tidak ada terminal dan tidak ada variabel. Jadi kita lanjut ke step kedua. Step kedua yaitu A menuju ke 5. Berarti pada kolom goto-nya yang bagian A-nya kita mengisi dengan angka 5. Selanjutnya A kecil menuju ke I3. Berarti pada kolom action A kita mengisi dengan shift maka I3 karena pada step kedua itu dotnya berada di sebelah kiri. Selanjutnya B kecil menuju ke I4. Karena kita bakal isi pada kolom action B itu shift maka I4 karena pada step kedua dotnya masih berada di sebelah kanan, di sebelah kiri. Selanjutnya kita ke step ketiga atau I3. Kita lihat A menuju ke 6. Berarti pada kolom goto-nya kita mengisi A-nya itu 6. Selanjutnya A menuju ke I3. Pada tabel action A-nya kita ngisi shift maka I3 sama dengan yang step kedua tadi karena dotnya masih berada pada sebelah kiri. Selanjutnya B menuju ke I4. Berarti pada tabel actionnya B kita mengisi dengan shift maka I4 karena pada step ketiga dotnya masih berada pada sisi sebelah kiri. Selanjutnya kita
ke step keempat. Step keempat ini sudah selesai, tidak ada memanggil variabel manapun dikarenakan dotnya sudah berada pada sisi sebelah kanan. Jadi pada action A, B, dan stepnya kita mengisi dengan radius A maka B, begitulah sampai stepnya, dan tidak ada variabelnya, kita hanya mengisi pada table actionnya saja. Selanjutnya ke step kelima. Step kelima juga seperti step keempat. Pada tabel actionnya kita mengisi dengan radius A maka AA, karena pada step kelima ini sudah selesai, tidak ada memanggil terminal atau variabel. Selanjutnya kita ke step keenam. Step keenam sama dengan step kelima, cara mengisi pada table actionnya itu kita mengisi radius A maka A kecil A besar sampai action B dan action stepnya itu, karena dot pada step keenam sudah berada pada sisi sebelah kanan, jadi tidak ada memanggil variabel manapun. Jadi begitulah cara mengisi table parsing dilihat dengan diagram transisi. Berikut cara mengecek string pada AABB. Sekian pembahasan mengenai algoritma parsing. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.